Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak Mona dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mencari jurnal terkait iklan yang membahas psikologi komunikasi. Pada kesempatan kali ini, jurnal yang akan kami telaah berjudul Pengaruh Periklanan Terhadap Faktor Psikologis yang Berdampak Terhadap Keputusan Pembelian, survei pada mahasiswa jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2011-2012 dan angkatan 2012-2013 Universitas Brawijaya Malang yang membeli provider XL atau PT Excel Komindo Pratama karena iklan di televisi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Saumi Putri Srianto dan rekan saya Zahra Najib. Latar belakang atau background. Jurnal tersebut membahas pengaruh variabel-variabel periklanan terdiri dari pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan terhadap aspek psikologis dan keputusan pembelian konsumen. Masalah utama yang diangkat adalah bagaimana masing-masing variabel periklanan memengaruhi aspek psikologis konsumen dan keputusan pembelian mereka. Penelitian ini juga ingin mengetahui variabel periklanan mana yang paling berpengaruh terhadap keputusan pembelian serta bagaimana variabel-variabel Hidup butuh kemudahan. Kemudahan untuk saling terhubung dan terkoneksi bersama untuk jadi lebih baik. Kemudahan itu kini kami sebut konvergensi. XL Axiata membawa sebuah solusi untuk masyarakat. Dengan layanan mobile data internet dan fixed line fiber yang terkonvergensi. Berguna untuk memberikan kemudahan aktivitas di dalam rumah, di kantor, maupun di mana saja tanpa terbatas oleh ruang dan juga waktu. Kami berkomitmen untuk terus berinovasi dan mendorong kemajuan digitalisasi negeri untuk masa depan yang saling terkoneksi dan terintegrasi. Selama lebih dari 25 tahun, XL Axiata berusaha untuk terus memberikan layanan yang terbaik. Dengan bangga, XL Axiata siap menjadi number one converged operator in Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas faktor psikologis yang terdapat dalam iklan XL. Yang pertama ada kognisi. Iklan tersebut melibatkan cara orang berpikir dan memproses informasi. Iklan yang efektif biasanya menyajikan informasi dengan cara yang mudah dipahami dan mengingat, serta mengasosiasikan produk dengan nilai atau manfaat yang jelas. Yang kedua, daya tarik visual. Desain visual yang menarik dan estetis dapat menarik perhatian dan meningkatkan daya ingat, warna, gambar, dan tipografi. Dapat mempengaruhi bagaimana pesan iklan diterima dan diingat. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menjelaskan pengaruh periklanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menjelaskan bagaimana variabel periklanan, yakni isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan mempengaruhi aspek psikologis konsumen dan keputusan pembelian. Yang kedua, menilai pengaruh variabel periklanan. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan variabel periklanan mana yang paling berpengaruh terhadap aspek psikologis dan keputusan pembelian. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam jurnal yang kami telaah adalah penelitian penjelasan atau explanatory research. Metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Alat pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam jurnal yang kami telaah adalah kuesioner. Kuesioner dilakukan dengan cara memberikan berbagai pertanyaan secara tertulis kepada responden dan dokumentasi. Temuan utama dari jurnal tersebut adalah sebagai berikut. Variabel struktur pesan X2 memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap pembelian provider XL.
Yang kedua, variabel sumber pesan X4 tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pembelian provider XL. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur pesan dan format pesan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian provider XL, sedangkan variabel sumber pesan tidak berpengaruh signifikan. Kesimpulan atau conclusion. Kesimpulan dari teks tersebut, yang pertama, pengaruh pesan terhadap faktor psikologis. Isi pesan, struktur pesan, format pesan, dan sumber pesan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap faktor psikologis. Artinya, kualitas pesan yang baik dapat mempengaruhi psikologis konsumen. Yang kedua, pengaruh pesan terhadap keputusan pembelian. Isi pesan, struktur pesan, dan format pesan secara langsung mempengaruhi keputusan pembelian provider XL. Pesan yang baik meningkatkan kemungkinan konsumen untuk membeli. Kemudian, implikasi dari temuan tersebut, yang pertama, optimis isi pesan, struktur, dan format perusahaan sebaiknya lebih fokus pada pengembangan isi, struktur, dan format pesan dalam strategi periklanan untuk meningkatkan keputusan pembelian. Yang kedua, pentingnya faktor psikologis. Perusahaan perlu mempertimbangkan aspek psikologis konsumen seperti motivasi, persepsi, dan sikap sebagai faktor penting dalam mengarahkan konsumen untuk membeli. Selanjutnya ada diskusi atau kritik. Kekuatan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama, tujuan yang jelas. Penelitian ini memiliki tujuan yang terdefinisi dengan baik untuk mengkaji pengaruh elemen iklan seperti konten, struktur, format, dan sumber terhadap faktor psikologis dan keputusan pembelian yang dihasilkan. Yang kedua, kerangka teoritis yang relevan. Penelitian ini berlandaskan pada teori pemasaran dan perilaku konsumen yang telah mapan seperti model AIDA, Attention, Interest, Desire, Action. Selanjutnya ada kelemahan dalam jurnal tersebut. Yang pertama, lingkup terbatas. Penelitian ini difokuskan pada populasi tertentu, mahasiswa universitas, dan satu produk saja, XL provider. Generalisasi ke demografi dan produk lain mungkin terbatas. Yang kedua, data yang dilaporkan sendiri. Ketergantungan pada data yang dilaporkan sendiri dalam survei dapat memperkenalkan bias, karena responden mungkin tidak dapat mengingat dengan akurat pemikiran dan perilaku mereka. Selanjutnya, rekomendasi. Diharapkan pihak perusahaan dapat mempertahankan serta meningkatkan pelayanan terhadap isi pesan X1 yang memiliki pengaruh langsung yang positif dan signifikan terhadap variabel provider XL. Di antaranya yaitu dengan membuat iklan yang lebih menarik dan informatif untuk meyakinkan minat konsumen sehingga pembelian provider XL akan semakin baik. Selanjutnya, pendapat penulis. Terdapat dua pendapat penulis, yaitu yang pertama, komunikasi pemasaran yang efektif dapat menyampaikan informasi suatu produk kepada konsumen secara jelas dan menimbulkan respon yang baik dari konsumen. Yang kedua, pembuatan suatu iklan yang berkualitas. Selain merancang sebuah iklan, pembuatan iklan juga harus menentukan media yang baik dan tepat untuk menyampaikan iklan tersebut. Sekian presentasi hasil diskusi kami. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.